Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Toko Mandi Indonesia? Ketemu lagi dengan saya Nafi, tim Toko Mandi Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya mau review toko di Purwodadi, jadi Rasya Mart, karena hari ini adalah grand opening tanggal 17 Maret 2023. Jika video ini uploadnya lebih dari itu, berarti memang karena ada proses editing atau dan lain sebagainya. Jadi saya akan menceritakan sedikit, terus menjelaskan karakteristik toko ini. Yang pertama, jadi dari owner ini kurang lebih 6 atau 7 bulan yang lalu sudah menghubungi Toko Mandi Indonesia saat sebelum melakukan pembangunan toko ini. Jadi sudah menghubungi, hanya posisinya sudah proses, jadi tidak minta konsultasi ini bagus atau tidak. Artinya dari owner ini sudah meyakini atau sudah tahu bahwa ini lokasi strategis, ini lokasi bagus, sehingga sharing dengan kami hanya waktu itu ini agak nanjak sedikit begitu, bagus apa tidak gitu. Tapi secara lokasi memang bagus sekali karena ini di dalam kampung, di dalam pedesaan, terus dekat perempatan juga. Jadi memang saya sampaikan begini ya Bapak dan Ibu, toko itu kalau posisinya semua punya plus dan minus masing-masing. Toko kalau posisinya di dekat pasar atau di perkotaan atau di tempat-tempat yang tidak pelosok, itu memang nyari sales atau nyari distributor itu cenderung lebih mudah ya. Kalau kita buka toko di pedalaman, di dalam kampung, itu cenderung nyari pelanggan itu cenderung lebih nyari sales atau distributor cenderung lebih sulit. Itu plus minusnya. Tetapi kalau di pedalaman atau di kampung itu karena nyari sales atau distributor susah, artinya barang-barang tersebut di situ distribusinya juga rendah, sehingga ketika ada toko di situ, ketika kita memutuskan untuk buka di situ, maka kemungkinan besar pasarnya akan bagus. Jadi orang tidak usah keluar jauh-jauh ke kota, kita di situ ada toko sehingga lebih mudah dan lebih enak begitu. Jadi itu plusnya. Kalau toko di kota itu minusnya, plusnya kan tadi nyari omset, nyari sales distributor lebih mudah, tetapi kompetisinya di sana lebih ketat itu. Jadi pertimbangannya itu ya. Sebelum saya akan buka dengan itu sebelum menjelaskan karakter toko ini. Jadi toko ini 6 bulan yang lalu atau 7 bulan yang lalu owner menghubungi admin kami Toko Mandi Indonesia. Terus kemudian setelah sudah jadi, karena beliau tinggal di luar kota, terus beliau ke kantor MOU. Setelah MOU selesai, pengesahan tanda tangan, kita ke sana. Terus habis itu karena beliau sibuk dan lain sebagainya, itu sampai semua pembayaran dibayar di awal. Jadi mulai dari aset, dagangan, jasa, itu semua dibayarkan di awal. Istilahnya dititipkan ke Toko Mandi Indonesia di awal, lebih awal. Harusnya kan ada step by stepnya untuk pembayaran itu. Tapi di awal karena mungkin kesibukan, sehingga nanti kami Toko Mandi Indonesia melakukan laporan pertanggungjawaban LPJ penggunaan dana tersebut. Jadi kan awalnya kan kami bikin proposal, namanya realisasi itu kan pasti akan beda. Jadi nanti ada ada proposal, ada realisasi atau laporan pertanggungjawaban. Jadi setelah selesai itu semua, kami membuat timetable. Setelah kami buat timetable, sebelum timetable itu waktu itu kami sempat survei ke sana karena waktu itu dekat dengan grand opening kita yang di Purwodadi juga. Ya, sehingga kita survei ke sana, kita lihat di sana memang ada salah satu hal yang membuat owner ragu, karena di sana banyak sekali toko-toko kecil atau toko-toko konvensional, toko kelontong kecil tuh banyak sekali, berjejer-jejer banyak. Di depannya sendiri itu ya kurang lebih radius 200 meter, di depannya pas depan seberang jalan ada 200 meter. Itu sama sama kanan kiri itu kurang lebih ada 6 sampai 7 toko kelontong atau toko kecil-kecil. Nah, maka ini saya jelaskan begini. Jadi memang ini saya tidak spesifik membahas tentang konsep rezeki ya. Tetapi dulu sudah pernah saya sharing. Tetapi begini, saya membahas tentang set plan atau market plan-nya. Jadi strategi pasar yang akan kita gunakan di situ seperti apa. Jadi untuk item-item seperti
item-item seperti minuman, snack itu memang kita cenderung sedikit lebih mahal, selisih 500 perak daripada toko kelontong atau toko konvensional pada umumnya. Tetapi untuk harga susu box, harga popok atau harga item yang sensitif atau harga item yang mendesak, itu kita harganya bisa selisih 5.000 sampai 10.000 dari minimarket nasional. Atau dari toko konvensional kita lebih hemat gitu. Jadi mindset atau pola pikir yang ingin kita terapkan di sana adalah, jadi kalau misalkan kita membuat harga minuman atau snack lebih murah, saya yakin dan percaya bahwa snack dan minuman itu tidak cukup untuk menarik konsumen datang ke toko. Artinya tidak mungkin gara-gara snack sama minuman itu user atau customer bisa datang ke toko. Saya percaya bahwa ketika nanti yang lebih hemat itu adalah item yang mendesak, item yang seperti ya itu tadi saya sampaikan, popok sama susu box itu lebih hemat, maka ini akan cenderung menarik konsumen atau menarik customer. Istilahnya magnetnya itu mereka akan datang ke toko kita untuk beli itu, ya. Analogi yang kedua, kalau misalkan kita bikin promo, misalkan ini bikin promo Aqua 600 ml beli 1 gratis 1, atau beli 1 gratis 3, itu tidak akan membuat orang hanya gara-gara promo itu akan datang ke toko kita untuk beli itu. Karena item-item itu akan cenderung mana yang lebih dekat, oh ini yang buka, begitu konsepnya kalau orang beli itu. Tetapi kalau misalkan kita bikin popok, harga susu box atau popok atau item yang mendesak atau sembako yang harganya misalkan 63.000 diskon jadi 61.500, diskon 1.500, itu akan lebih menarik. Atau harga jualnya awalnya kita naikkan misalkan 75.000, diskon 15.000 jadi 60.000, seperti itu. Yang penting kita masih dapat margin. Itu akan lebih menarik daripada snack atau minuman yang kita promokan. Jadi yang mau saya sampaikan, kita strategi pasarnya adalah barang yang memang orang butuh, yang tidak bisa tergantikan, itu kita buat promo, kita buat semurah mungkin. Tapi barang yang di sana yang jualan sudah banyak, itu kita sedikit selisih harganya, sedikit lebih mahal sedikit gitu, selisih 500 perak. Karena begini lagi penjelasannya, ketika konsumen datang ke toko kita beli itu popok atau susu, mesti akan nyangking yang lain atau gandeng geret, istilah bahasa Jawanya begitu, atau akan geret yang lain atau belanja yang lain. Begitu konsep pasarnya, ya. Jadi itu yang saya sampaikan. Terus akhirnya kita buat seperti itu, jadi tidak semi grosir atau tidak grosir, karena memang karena pasarnya beda-beda ya. Kita menyesuaikan aja, yang di situ kita tetap pokoknya ya full retail, tetapi popok dan susunya murah gitu. Tapi yang lain adalah sedikit lebih mahal. Nah, itu strategi pasarnya. Terus yang kedua, di sini memang di dalam pedesaan, masuk kurang lebih dari jalan utama itu bisa 19 km. Jadi jauh sekali. Terus sehingga bagus untuk menjaring konsumen, artinya konsumen nyari susu box, nyari popok itu akan susah di situ. Sehingga ketika kita di situ tersedia, maka akan masuk ke situ. Ya, terus memang di sini padat penduduk. Bahkan kemarin pas kita ke sana itu ada salah satu subscriber toko Mandiri Indonesia yang datang menghampiri saya, "Loh, Mas Hanafi toko Mandiri Indonesia ya?" Itu padahal customer toko di situ. "Mas, saya tuh sebenarnya mau buka di sebelah sana, nggak ada 50 meter lah, 50 pas 100 meter." "Waduh, nggak bisa Pak kalau gitu, karena kita sudah buka di sini gitu. Kita nggak mungkin kita bisa buka sedekat itu." Terus saya lihat di maps, kalau Bapak bukanya di daerah sini itu masih bisa, tapi kalau di sedekat ini itu tidak bisa, begitu ya. Jadi ini hari pertama grand opening. Terus hari ini juga ada yang namanya pagelaran barongan. Jadi ini memang dari ownernya sendiri yang sewa atau mendatangkan untuk hiburan. Jadi ada barongan ini bukanya adalah mulainya adalah jam 2 sampai dengan jam 4. Antusias warga luar biasa, tanpa pengamanan, tanpa izin dan lain sebagainya. Pokoknya kita manggil barongan, terus masyarakat pada kumpul ya, semuanya alhamdulillah tertib, tidak ada halangan. Tapi juga kita sering ngecek bahwa pada masuk apa tidak, karena supaya akses jalan masuk ke toko itu tidak dihalangi, sehingga konsumen tetap bisa belanja. Dan alhamdulillah juga
cukup bagus, tetap banyak yang keluar masuk juga, banyak yang belanja, sampai dengan malam pun banyak yang belanja. Alhamdulillah kurang lebih dari 500 orang yang belanja pada grand opening pada hari ini, alhamdulillah sekali. Terus hari kedua juga cukup banyak, lebih dari 300 orang juga yang belanja, sehingga saya kira ini memang pasarnya bagus ya, pasarnya bagus. Terus toko ini menggunakan lebarnya itu dia 9 meter lebarnya, terus panjang ke belakang 7 meter. Toko ini menggunakan rak yang tinggi 150 cm ya. Kenapa saya memilih menggunakan itu? Karena ruangan yang tidak terlalu lebar tapi kondisi pasarnya bagus, sehingga saya menggunakan rak yang tingginya 150 ya, double sama N. Harapannya bisa menampung barang yang lebih banyak daripada 120 cm. Ya, toko ini menggunakan daya listrik 5500, terus AC menggunakan 1 PK 2 cukup, terus CCTV menggunakan 8 kamera ya. Sebelahnya adalah perempatan ya, jadi sekitar sini tuh toko yang sebesar ini bisa dikatakan tidak ada, tapi toko kecil-kecilnya banyak sekali ya, sehingga ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu, memang konsepnya itu yang bagus saat ini kita buka minimarket itu adalah posisi di kayak gini nih, ini bagus. Artinya di pedalaman atau di kampung atau di dalam desa. Ini bagus sekali. Kenapa? Karena istilahnya nyegati. Kalau kita ke jalan nasional atau jalan utama itu kompetisinya dengan minimarket nasional. Jadi pasarnya itu memang luas, tetapi kalau misalkan kita ke sana kita harus tampil dengan modal yang cukup besar begitu. Jadi bukan masalah menang kalah ya, tapi ketika kita berada di sekelilingnya minimarket nasional, cenderung modal yang kita butuhkan itu cenderung lebih besar. Maka ketika kita di sini kita bisa tampil apa adanya. Di jalan-jalan seperti ini kita bisa tampil dengan 200, 300 itu sudah worth it sekali ya. 200 sampai 300 juta itu sudah worth it sekali ya. Kayak toko di sini kurang lebih saya tidak akan bilang yang sebenarnya karena untuk menjaga privasi, tapi pada umumnya toko seperti ini 300 juta sudah cukup di luar bangunan. Di luar bangunan 300 juta sudah cukup, sudah selengkap ini, sepadat ini ya. Terus lagi neon box itu juga sudah termasuk ya. Neon boxnya itu juga kami bikin sendiri sehingga tokonya bisa kelihatan lebih gagah. Kurang lebih penjelasannya begitu. Mudah-mudahan apa yang saya sajikan, apa yang kami sajikan bermanfaat buat sahabat toko Mandiri Indonesia, sehingga menambah semangatnya untuk mau membangun bisnis minimarket ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.